Ada beberapa sobat saya yang saya kenal secara pribadi. Mereka sebenarnya punya ide, punya impian, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ingin mereka kerjakan. Dan sebenarnya itu sangat mungkin terjadi dan bisa direalisasikan. Tetapi sayangnya mereka memiliki beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka akhirnya mundur dan tidak melanjutkan apa yang sebenarnya sudah mereka rencanakan dan ingin mereka capai. Ada 5 kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka akhirnya mundur dan tidak ingin melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan. Semoga 5 kebiasaan ini tidak terjadi kepada sobat cospreneur di sini, dan tentunya Anda sudah mengantisipasinya dengan hal yang lebih positif dan lebih baik. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Coach. Ada beberapa sobat saya yang saya kenal secara pribadi. Mereka sebenarnya punya ide, punya impian, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ingin mereka kerjakan. Dan sebenarnya itu sangat mungkin terjadi dan bisa direalisasikan. Tetapi sayangnya mereka memiliki beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka akhirnya mundur dan tidak melanjutkan apa yang sebenarnya sudah mereka rencanakan dan ingin mereka capai. Apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut? Ada 5 kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka akhirnya mundur dan tidak ingin melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan. Semoga 5 kebiasaan ini tidak terjadi kepada sobat cospreneur di sini, dan tentunya Anda sudah mengantisipasinya dengan hal yang lebih positif dan lebih baik. Yang pertama adalah tidak memiliki suatu persiapan maupun perencanaan yang matang beserta apa solusinya jika rencana tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya persiapan dan tentunya rencana yang matang akan membuat kita bisa berjalan menuju tujuan kita jauh lebih baik dibandingkan kita tidak membuat suatu perencanaan. Kenapa? Karena kita memiliki suatu panduan atau kita sebut sebagai suatu peta yang membawa kita untuk mengarah ke tujuan tersebut. Yang kedua, kebiasaan suka menunda suatu pekerjaan tanpa menyelesaikannya secara tuntas. Banyak sekali teman-teman yang saya kenal secara pribadi, mereka tuh kayaknya giat banget, rajin banget. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu, itu biasanya mereka loncat sana, loncat sini. Akhirnya apa? Semuanya tidak ada satupun yang selesai karena mereka terlalu banyak mengerjakan beberapa hal dalam suatu pekerjaan. Dan sayangnya pekerjaan-pekerjaan tadi biasanya ditinggalkan oleh mereka dan tidak diselesaikan. Nah, inilah kenapa pentingnya mengerjakan suatu hal hingga tuntas dibanding menundanya. Yang ketiga adalah banyak sekali sobat cospreneur yang saya temui dan termasuk saya pribadi ketika dulu lebih suka membeli pengalaman pribadi dibanding membeli pengalaman orang lain. Ya, mungkin kita sudah terbiasa teredukasi dari dulu, yaitu guru yang paling terbaik adalah pengalaman pribadi. Padahal sebenarnya di luar sana masih banyak guru terbaik, yaitu kita membeli pengalaman orang lain agar kita tidak mengalaminya sendiri. Menurut saya itu jauh lebih baik. Selain tidak membuang uang Anda, tentunya tidak membuang waktu kita untuk uji coba suatu pekerjaan maupun mempraktekkan suatu bisnis yang mungkin Anda ingin jalankan. Yang keempat adalah ini yang sangat fatal sekali jika kita lakukan ketika kita berada di suatu komunitas maupun menjaga relasi dengan sahabat kita, yaitu kita mencari mereka ketika hanya butuh saja.
Sebenarnya tidak ada yang salah karena memang pada dasarnya kita mencari sesuatu atau mencari seseorang tentunya waktu kita butuh. Bukan begitu? Nah, tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah menjaga sebuah relasi. Jangan kita hanya mencari ketika kita membutuhkan bantuan mereka, tetapi kita tidak pernah menawarkan bantuan kita ketika mereka butuhkan. Nah, inilah yang membuat kenapa ada beberapa sobat kita yang mungkin menjauhi kita, baik itu minder karena pengetahuan kita yang cukup luas maupun network kita, atau mereka takut dimintain bantuan terus-menerus oleh Anda. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tidak sabar dan ingin semuanya instan. Nah, ini sangat-sangat tidak masuk akal, apalagi kalau Anda tidak punya uang, ya. Jadi seperti ini misalkan, Anda melakukan suatu pekerjaan dan Anda tiba-tiba baru berjalan mungkin setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba Anda berpikir, wah saya mau langsung seperti si A, saya ingin seperti si B, saya ingin seperti si C, kenapa si C bisa sukses, saya enggak? Padahal kalau kita lihat, si C mungkin sudah 5 tahun menjalankannya dan Anda baru 3 bulan, setengah tahun, setahun, sudah ingin seperti yang 5 tahun. Apakah tidak bisa? Bisa. Tentunya Anda membutuhkan uang untuk meningkatkan percepatan tersebut. Dengan adanya uang maka Anda bisa membangun tim. Tetapi jika Anda ternyata modalnya sangat terbatas, saran saya, lebih baik Anda lakukan dan sabar sedikit. Nikmati semua prosesnya, dalami dan ambil beberapa hikmah di setiap perjalanan Anda. Tentunya akan menjadi suatu pengalaman dan pengetahuan yang akan membantu Anda untuk naik ke kelas berikutnya. Nah, kelima hal tadi jika Anda terapkan dan tentunya Anda lakukan secara baik di kedua belah pihak, baik bagi Anda dan network Anda, tentunya akan membantu Anda mencapai goal dan sukses yang lebih cepat. Saya Iwan Kendrianto, jangan lupa Sobat Cospreneur yang baru menonton video ini untuk subscribe dan klik tombol notifikasi di atas agar Anda bisa mendapatkan update video dari kami setiap minggunya. See you!